Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 20 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk IHSG koreksi. Ya nggak tahu koreksi atau lanjut downtrend sih, soalnya turunnya juga lumayan dalam ya, 1,14%. Level 6794. Secara teknikalnya nggak terlalu bagus, nggak sempat nyentuh resisten ternyata ya untuk hari ini. Kita tunggu aja sampai hari Jumat besok gimana, apakah IHSG bakal nyentuh resistennya ini atau enggak. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya keluar cukup banyak di IHSG, ini tanggal 19 Februari ya, yang paling banyak didistribusi oleh asing. Saham Bank BCA kemarin masuk nggak seberapa, hari ini asingnya net sell sebanyak 690,3 M, cukup gede. Selain di saham BCA juga keluar di saham Bank Mandiri 218,5 M. AMRT ini didistribusi asing 128 M. Bank BRI juga hari ini asingnya keluar ya, untungnya nggak gede-gede banget sih, 40,3 M. Semoga saja untuk besok asingnya masuk lagi ya di saham BBRI, kita lihat aja besok. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, ASI, YNDF, BBNI. Hari ini walaupun turun cukup dalam, itu asingnya masuk 43 M. Ya, mungkin karena melihat kompetitornya ya pada turun, jadi ikut-ikutan turun untuk BBNI. Kalau melihat hari ini didistribusi asing cukup banyak. Coba kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 19 Februari ya. Sebenarnya bukan IHSG aja sih, Hang Seng, Nikkei ini juga merah ya. Kita lihat aja nanti untuk indeks US-nya gimana. Kalau kita lihat untuk komoditasnya, emas naik ya, cukup tinggi ini, hampir 3.000-an. Padahal kalau nggak salah kapan itu kita cek masih di level 2.900, sekarang udah di 2.960 US dollar per troy ounce. Ini cukup tinggi ya. Jadi kalau nilai safe haven naik, harga saham biasanya koreksi sih biasanya. Crude oil juga naik ya, komoditasnya naik. Untuk besok ya, coba kita cek dulu nilai tukar rupiahnya gimana. Nilai tukar rupiah hari ini 16.300 ya, masih di area sini-sini aja sih, nggak terlalu menguat-nguat banget. Jadi ya mungkin pantau level ini aja ya. Kalau turun semoga aja nggak jebol lagi di bawah 6690 untuk indeks IHSG. Untuk besok sih mending di awal market ya disclaimer sih, kalau mau entry di saham-saham yang udah hari ini koreksi dalam ya, seperti Bank Mandiri, Bank BTN itu juga di bawah 1000 loh ini untuk saat ini. Cuman emang momennya lagi kurang bagus aja. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kemungkinan kalau menurut saya masih konsolidasi seperti ini untuk polanya ya. Jadi selama nggak jebol lagi aja di bawah 6690, mudah-mudahan aman untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Bank BRI dulu ya. Kita akan lebih banyak bahas perbankan untuk hari ini karena turun dalam ini. Yang bikin IHSG merah itu sektor perbankan untuk hari ini. Bank BRI turun lagi di bawah 4.100. Nah, ini pulangnya masih ya mungkin masih sideways di area sini sih. Jadi close di 4.020 untuk BBRI hari ini, minus 3% loh. Padahal tadi sampai sesi 1 kalau nggak salah ya, itu masih minus 1%an. Nggak tahu di sesi 2 langsung jebol 4.100 dan kok ke 4.090. Tadi sempat sedikit dijaga sih di 4.100, akhirnya jebol juga. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya sih keluar, cuman belum terlalu banyak ya, 40,3 M untuk sekelas Bank BRI. Mudah-mudahan besok nggak keluar lagi. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 19 untuk saham Bank BRI, hitungannya sih ada yang akumulasi ya, yaitu ZP versi asing. Ini akumulasi 441,4 M loh. Jadi walaupun
turun cukup dalam itu ada asing yang akumulasi sebanyak 400-an M yaitu ZP. Kita lihat ini tanggal 19 Februari ya, ZP netbuy 441,4 M yang keluar. Untuk asnya ada BK, AK, KZ, CC, dan untuk DX-nya belum lepas barang, jadi masih di saham Bank BRI cukup banyak ya. Ini kalau kita lihat dari awal Januari yang pegang barang paling banyak itu masih DX dan sampai sekarang belum lepas barang. Untuk saham Bank BRI ya kayaknya kemungkinan masih sideways. Kalau mau entry ya di harga-harga saat ini sebenarnya sih kalau untuk swing kayaknya juga menarik juga ya, cukup menarik. Resikonya juga buka aja nggak terlalu gede lah. Kalaupun misal bisa turun lagi di bawah 3.800 untuk saham BRI mending di hold aja. Kemungkinan juga dividend yieldnya cukup tinggi ya di harga saat ini. Ya, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI, apalagi kalau sampai The Fed jadi menurunkan suku bunganya, kemungkinan akan bertambah bagus sih untuk perbankan di Indonesia juga. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Untuk besok sih kayaknya kalau secara teknikal ya itu masih pantau 4.100 aja sih. Mungkin masih konsolidasi atau sideways di area sini. Kalau naik bagus, kalaupun turun ya malah kesempatan yang baru mau entry di saham BRI. Ya, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri yang agak ngeri ya, 5% lebih naiknya naik turun langsung open gap bawah tadi pagi di di awal market ya, langsung open gap bawah, opennya di area 5375 naik ya, mau mencoba breakout lagi di atas 5.400 gagal, malah longsor sampai 5.175, jadi minus 5% lebih ya untuk saham-saham blue chip ya yang dulu volatilitasnya nggak terlalu tinggi, sekarang menarik buat cekal pinggang ya untuk saham Bank Mandiri ini. Kita lihat untuk transaksinya coba untuk saham BMRI. Tanggal 19 Februari aslinya keluar 218 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Bank Mandiri ini didistribusi oleh asing ya, dan retail pada masuk harga sahamnya turun. Untuk asingnya yang keluar ada AK, ZP, KZ, RX, YUAG. Kemudian untuk lokalnya yang ini asingnya yang keluar ya. Kemudian untuk lokalnya yang nampung MG 62M, GR, SQXL, CC, dan ya sebagian broker retail masuk harga sahamnya turun sih untuk saham Bank Mandiri ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang hari ini masuk di saham Bank Mandiri, misal besok masih merah, jangan buru-buru buat average down ya, karena supportnya cukup dalam di sini di 4.840 lagi, 4.850 lah itu area support. Kalau secara Fibonacci untuk saham Bank Mandiri jangan buru-buru buat average down ya, apalagi ya misal tadi baru entry dan nyangkut ya, belum terlalu dalam nyangkutnya. Kalau cut loss sayang ya untuk saham Bank Mandiri ini, agak sayang, tapi disclaimer sih. Kalau menurut saya sih kalau besok IHSG kurang bersahabat ya kayaknya ada potensi Bank Mandiri akan uji supportnya lagi dan seperti ini. Ya kalau melihat beberapa hari terakhir ini volatilitasnya udah emang cukup tinggi ya, kayaknya nggak menutup kemungkinan langsung turun cukup dalam ya. Jadi ya sabar aja, kuat-kuat mental ya untuk saham Bank Mandiri ini. Harusnya sih ini ya nggak jebol di bawah 4850. Kalaupun jebol di bawah itu malah kesempatan buat yang belum punya posisi untuk saham Bank Mandiri. Ya, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank Mandiri. Resisten terdekatnya di harga tertinggi hari ini 5.400 ya. Semoga aja sih bisa breakout lagi di atas itu. Cuman kalau dalam waktu dekat koreksi-koreksi itu wajar. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Apalagi kalau IHSG-nya belum bullish atau belum rebound. Untuk selanjutnya kita akan cek saham
BBCA. BBCA yang paling banyak didistribusi oleh asing dan harga sahamnya gagal bertahan di atas supportnya ya. Tadi pagi juga langsung open gap bawah, langsung mirip-mirip sama seperti Bank Mandiri ini untuk BBCA polanya. Tadi open gap bawah, sedikit di bawah supportnya tadi, opennya di 9225, naik ya, mencoba buat breakout lagi di atas 9250, gagal dan longsor ke 8950. Untuk supportnya ya di sini di 8800 8775 area support untuk saham BBCA ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, BBCA hari ini tanggal 19 distribusi cukup gede untuk asingnya 690,3 M, jadi perlu hati-hati untuk besok ya. Untuk saham BBCA hari ini yang nampung SU, YP, XL, GR, XI, BD. Didominasi retail ya yang nampung untuk saham BBCA hari ini, jadi ya sabar aja buat yang nyangkut ya. Asingnya distribusi CC Netcel 200M, ini CC versi asing, KZ, ZP, YU, RX, ini broker-broker asing pada keluar hari ini di saham Bank BCA. Untuk lokalnya nampung dan didominasi broker-broker retail yang masuk, harga sahamnya turun. Lihat transaksi hari ini nggak terlalu bagus, jadi untuk besok kalau masih merah di awal market jangan buru-buru buat average down ya, tapi disclaimer sih. Kalau lihat historinya emang harga penutupan 8950 itu ya area support juga sih. Kalau lihat histori beberapa kali mantul di area sini. Cuman kalau besok merah ya mending cari aman aja, tunggu di 8775 atau 8800. Ketika mendekati level ini ada tanda-tanda buat pullback naik, nah itu kesempatan mungkin yang mau entry ya. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA ini yang bikin IHSG merah. BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri, saham-saham bank utama turun cukup dalam. Itu untuk saham BBCA resistennya 9250, itu jadi resistennya lagi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang turunnya setelah kemarin nyentuh resisten sedikit breakout ya, yang kemarin sempat taking profit ya aman ya, yang sempat taking profit, jadi jangan terlalu serakah kalau udah nyentuh resistennya ya. SG belum bullish, mending diamankan aja, buat swing itu lebih aman. Hari ini turun 4,84% ke level 4520, tapi asingnya masuk ya tadi kalau nggak salah masuk. Untuk asing di saham BBNI sebanyak 43,5 M. Kalau kita lihat hari ini BBNI tanggal 19, RX yang bikin harga sahamnya turun. Soalnya untuk RX versi asing maupun lokal ini 100% jualan, banyak 55,4 M, dan yang nampung asing loh, ini yang nampung YU versi asing, BK versi asing, jadi kayaknya masih ada potensi buat balik ya atau pullback naik, jadi tunggu aja. Kalau secara Fibonacci sih cukup dalam, supportnya di 4260, cuman kalau tiba-tiba besok ada tanda-tanda buat naik sih disclaimer kalau mau entry ya. Untuk polanya kayaknya masih kemungkinan masih sideways atau konsolidasi seperti ini. Kemungkinan ya, kita lihat aja untuk besok gimana. Oke, itu untuk Bank BNI. Kalau nge-HK di awal market 4520 ya sebenarnya agak nanggung sih, cuman kalau melihat asing hari ini nampung ya disclaimer, kayaknya mudah-mudahan ini sih apa ya, ada potensi buat naik lagi dalam waktu dekat. Itu untuk saham BBNI. Selanjutnya ini udah cukup lama nggak kita bahas ya, BRIS. Hari ini turun cukup dalam ya, nggak dalam banget sih untuk saham BRIS ya, lebih dalam Bank Mandiri 2% lebih, 2,61%. Untuk saham BRIS ini gimana untuk polanya?
Coba kita lihat untuk transaksinya ya untuk saham BRIS. BRIS hari ini tanggal 19 aslinya net buy 3,6 M. Kalau kita lihat lebih detail, BRIS hari ini lihat transaksinya hitungannya sih didistribusi oleh NI 15 M. Yang nampung XL, DX-nya versi asing, XL-nya lokal. Cuman yang distribusi ini cukup banyak ya, NI 15 M mungkin yang bikin harga sahamnya turun. Kalau kita lihat dari awal bulan ini untuk saham BRIS hitungannya sih ada yang akumulasi yaitu AK versi asing, dan sampai hari ini tanggal 19 AK-nya keluar dikit, jadi kemudian masih hold, masih pegang barang. Kalau kita lihat rata-rata belinya untuk AK di saham BRIS dalam bulan ini ada di 2.992.990. Berarti pas ya di harga penutupan ini. Kalau kita lihat teknikalnya juga ini mendekati area support, jadi kalau mau entry ini momen yang lumayan bagus sih sebenarnya, mendekati area support ya. Jadi kalau misal besok turun dikit ya di misal di 2950 ada tanda-tanda pullback, itu kalau mau entry disclaimer mudah-mudahan bisa mantul naik. Jadi seperti itu untuk skenario saham BRIS ya. Soalnya ada yang jaga harga juga sih, ada yang ngumpulin barang juga ya tadi AK versi asing di saham BRIS. Jadi mudah-mudahan ada yang jaga untuk harganya nggak jebol di bawah 2950. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRIS ya. Ini untuk skenario-nya kalau bagus ya seperti ini, turun dikit karena hari ini turun 2,6% dan nggak terlalu bagus juga untuk candlenya hari ini ya. Ya kalau besok merah dulu, pantau aja level 2950, mudah-mudahan bisa mantul naik. Seperti itu untuk saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BTN ini yang juga udah cukup lama ya nggak kita bahas. Kemarin itu agak was-was ketika BBTN bisa jebol di bawah 950 ya, tapi akhirnya bisa balik lagi, tapi hari ini turun lagi 3%. Gimana ini untuk saham BBTN, padahal valuasinya murah, cuman ya ini balik di harga COVID ya untuk BBTN. Kesempatan sebenarnya buat yang mau sabar ya, cuman nggak tahu kapan nih ya untuk saham BBTN di rebound. Harusnya sih potensi capital gain-nya gede ya, cuman sabar aja, nggak tahu kapan. Mudah-mudahan nggak ada sentimen negatif untuk saham BBTN, jadi buat yang nyangkut bisa tenang ya kalau nggak ada sentimen negatif. Malah yang punya cash mungkin kalau mau average dan lagi sih disclaimer, cuman nggak terlalu disarankan ya, karena apa ya, IHSG-nya belum rebound sih ya, nunggu ada sentimen positif aja, atau kalau mau entry di harga saat ini nyicil-nyicil selama pakai uang dingin sih disclaimer ya. Cukup menarik di bawah 1000 untuk saham BBTN. Kita lihat untuk transaksinya BBTN hari ini tanggal 1 sih, tanggal 19. Transaksinya tanggal 19 nih di BD sih nggak terlalu rame sih untuk saham BBTN ini, ya sepi. Untuk transaksinya hari ini ada sedikit distribusi, itu pun udah turun cukup dalam ya. Ya semoga aja nggak jebol lagi aja di bawah 940 950, itu area support terdekat untuk saham BBTN ya. Kalau entry di harga saat ini, kalau banyak retail yang masuk ya susah juga ya buat rebound naik. Gimana ya, ya disclaimer lah buat teman-teman yang nyangkut, kalau mau cepat naik jangan buru-buru, jangan kebanyakan average dan aja mungkin ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Resistennya cukup tinggi di 1170-an dan support terdekatnya di 940. Ya coba kita cek ya untuk BBTN dalam beberapa waktu terakhir ini untuk aslinya gimana. Kalau kita cek dari awal bulan ini aslinya net sell, untuk pendapatannya juga turun ya, kalau nggak salah untuk saham BBTN itu turun
Bank KPR turun ya, di tahun ini turun dari 3.500 ke 3.000 ya, nggak bagus sih. Sentimennya nggak, cuman per PBV kan ini apa kecil semua ya, jadi pernya di bawah 5, PBV-nya 0,4 ya, cuman nggak ada sentimen positif dulu aja, belum ada sentimen positif. Tunggu ada sentimen positif, mudah-mudahan bisa rebound naik untuk saham BBTN. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto hari ini sempat turun mantul di area support, historinya di 78 ya. Tadi mungkin buat teman-teman yang sempat ambil di 78 lumayan. Floating profit 2 poin untuk Goto. Semoga aja nggak jebol untuk besok Kamis ya 78 ini, soalnya kalau jebol di bawah 78 potensi ke 74. Kalau kita lihat di sini Goto hari ini tanggal 19, hasilnya masuk nggak terlalu banyak 3,4 M. Kalau kita lihat di sini sih Goto ya hari ini tanggal 19 Februari ya, ada sedikit akumulasi sih sebenarnya ya, ya nggak sedikit juga, lumayan nih. AK netbuy 25M, KI netbuy 23M, dan netbuy 10,6 yang keluar PD. Lokal KI-nya terus masuk, ini KI masuk lagi, harga sahamnya mantul naik. Mudah-mudahan untuk besok bisa rebound ya untuk saham Goto. Target price-nya cukup tinggi, resistennya di 89 ya, siapa tahu bisa ngegas kan langsung ke level 89 ya. Auto ya, auto floating profit lumayan. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Goto. Mudah-mudahan polanya masih seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham data DATA ini cukup ramai. Tadi pagi open gap atas. Oh, di sini ya, bentar. Tadi pagi open gap atas, opennya di 1500, naik lumayan tinggi sampai ke 1700, cuman turun lagi. Ini close sedikit di atas supportnya 1560, itu support terdekat untuk saham data. Kalau kita lihat lebih detail, data hari ini tanggal 19 Februari, asingnya net sell sebanyak 8,4 M. Kalau kita lihat lebih detail lagi ya untuk data hari ini tanggal 19 Februari didistribusi oleh CP, nggak direkomendasikan buat masuk besok sih, dan yang nampung, bukan yang nampung sih, yang masuk ya. Kalau yang nampung kesannya data minus, padahal hari ini masih surplus cukup tinggi. XL masuk 5,5 M, YP, PD, XCOD kalau kita lihat rata-rata belinya mereka di 1590 1580-an ya. Lumayan di 1590 80-an, kita cek 15 floating loss ya. Jadi hati-hati untuk besok, kayaknya ada potensi floating loss, cuman nggak terlalu dalam sih mungkin yang hari ini nyangkut di saham data. Cuman yang nyangkut itu retail ya. Ya hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 1560, nggak atasnya buat diantisipasi. Cuman kalau nanti mantul balik naik ya mungkin karena itu retailnya udah banyak yang cut loss ya. Jadi gimana ini untuk saham data, apalagi ini kurang bagusnya ninggalin gap up ya. Takutnya kalau jebol support ini itu mau nutup gap, berarti ke area supportnya lagi 1420. Soalnya kalau kita lihat historinya ya untuk saham data itu habis open gap atas cukup tinggi ketutup ya, dan kemarin ketika rebound naik cukup tinggi pun nggak ninggalin gap. Hari ini kurang bagusnya ini ninggalin gap up. Takutnya kalau jebol tiba-tiba besok jebol 1570, jebol support ya, nutup gap, berarti mending cut loss aja atau antisipasi nanti ambil lagi habis nutup gap. Mungkin skenario-nya seperti itu ya untuk saham data. Tapi kembali lagi disclaimer, pantau 1560 untuk besok Kamis.
Selanjutnya kita akan cek saham Wifi hari ini masih sideways di harga atas ya, masih agak malu-malu nih buat terbang nyentuh 2100. Supaya cukup dalam, resistennya juga cukup tinggi. Transaksinya hari ini di saham Wifi apakah cukup ramai? Lumayan sih untuk kelas Wifi ya. Net buy 6,5 M untuk asingnya. Wifi hari ini tanggal 19, ada sedikit akumulasi. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, coba kita cek dalam 1 mingguan yang lalu. Jadi tanggal 10 ya, dari awal minggu lalu itu didistribusi oleh AK dan nampung LG, retail masuk yang nggak terlalu bagus juga sih. Kali-kali kita cek ya untuk valuasinya ya, sekilas aja untuk saham-saham yang hitungannya gorengan. Data dulu apakah secara valuasi aman untuk data. Untuk data hari ini ya sebenarnya bagus ya, untuk pendapatannya itu bertumbuh di 2024. Kemudian yang nggak murah, soalnya PER PBV-nya di atas 30-an. PER-nya di atas 30-an, PBV-nya 10 kali, ya itu hanya saham gorengan. PER-nya kecil, jadi hampir nggak punya hutang ini untuk saham data. Dan ROE-nya lumayan tinggi 25%, cuman kalau melihat valuasinya ya nggak aman ya kalau untuk invest. Kalau untuk scalpingan mungkin masih ya sekali pingang sih selama tinggi aja volatilitasnya. Yang float ya bagus ya ke posisi pemegang sahamnya. Di Januari kemarin jumlah pemegang saham naik 5.000-an ya, jadi hati-hati. Kemungkinan cukup banyak retail yang masuk di saham data tadi seperti data, jadi amannya nunggu nutup gap aja kayaknya lebih aman. Kemudian untuk Wifi sekilas tadi kalau untuk transaksinya nggak terlalu bagus, kalau untuk Wifi pendapatannya juga bagus sih, 2024 naik ya untuk saham Wifi ini mirip-mirip seperti data. Kalau valuasinya lebih murah dibandingkan data. Kemudian hutangnya sedikit lebih gede, ROE-nya sedikit lebih kecil dibandingkan data. Ya sama aja sih, bukan saham-saham yang murah juga, jadi kalau mau ya kayaknya masih ada potensi ke sini sih kalau market-marketnya menghendaki, tapi ya 2100 masih jadi target price Wifi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Wifi. Selanjutnya kita akan cek saham yang udah cukup lama ini, BRMS udah cukup lama nggak kita bahas. Waktu itu naik cukup tinggi dan 2 kali menyentuh area support kuatnya ya, double bottom. Berarti ini hari ini naik 4,23% ke area resistennya yang di 394 ya. Belum berhasil breakout untuk hari ini, nggak tahu untuk besok. Coba kita cek untuk transaksinya BRMS. Hari ini tanggal 19 Februari asingnya masuk 8,5 M, jadi naik di selai akumulasi asing. BRMS, lihat transaksi hari ini tanggal 10 Feb tanggal 19 ya, lihat transaksi hari tanggal 19. Ada sedikit akumulasi. Ya mudah-mudahan besok breakout ya, retail juga pada keluar lagi hari ini di saham BRMS. Kalau besok breakout langsung hijau, target price-nya ada di 416 untuk saham BRMS. Mungkin seperti itu aja kalau mau swing atau scalpingan ya, patokan ini target price di 416. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham TPIA yang hari ini naik cukup tinggi tapi jarang kita bahas ya. Ini naik 7% lebih, belum sempat tutup gap ya, mudah-mudahan besok paling nggak tutup gap. Kalau naik lagi ngejar resistennya di 8.300.
8.300 tadi pagi open breakout lagi ya, cukup tinggi sih 9,22% ya. Kita lihat untuk transaksinya TPIA hari ini hasilnya masuk 17M. Kalau kita lihat transaksi hari ini TPIA hitungannya sih ada yang distribusi tapi ya, yaitu YU 24M, YU-nya versi asing dan lokal. YU lokal net sell 12M, YU asing net sell 11,7M. Gak bagus-bagus banget sih untuk transaksi hari ini, cuman teknikalnya lumayan bagus ya. Ya mungkin pantau aja area sini, kalau besok masih bisa bertahan di atas 7925 kayaknya ada potensi ngejar 8.300 ya. Cuman kalau langsung merah jebol di bawah itu antisipasi aja, atau yang udah floating profit diamankan, itu lebih aman ya. Mungkin seperti itu ya untuk saham TPIA. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.